Indonesia makin gelap. Kita semua sedang hidup di tahun yang penuh dengan ironi. Pajak naik, harga naik, dan gaji yang kurang lebih segitu-gitu aja. Demokrasi kita makin rapuh. Hukum makin tajam ke bawah dan alam kita terus dirampas. Tahun 2025 ini bukan sekedar angka di kalender. Ini bisa jadi titik balik sejarah Indonesia ke arah yang gak bisa kita bayangin. Gue mau bahas ini, yang menurut gue Indonesia makin gelap. Nah, bayangin kita hidup di negeri yang katanya tuh kaya dengan sumber daya. Tapi di luar sana, kayaknya kalian juga pasti ngelihat orang makin susah cari kerja, makin sulit beli makanan sehat, dan semakin takut untuk buka suara. Jadi apa Indonesia ini sedang menuju kegelapan yang baru? Atau kita semua hanya terlalu lelah untuk melihat sebuah kecerahan? Ini penting banget. Yang pertama, soal pengangguran dan ketimpangan. Kalau ngomongin pengangguran, banyak orang mikir mungkin ini orang malas kerja, atau mungkin orang ini skillnya belum ada. Working experience juga belum ada. Makin sulit gitu buat cari kerja. Tapi di sini ada teori yang bernama strukturalisme ekonomi, yang pada intinya tuh bilang kemiskinan dan pengangguran itu bukan hanya sekedar dari salah orangnya, tapi salah soal sistemnya. Bayangin pada bulan Februari 2025, angka pengangguran di Indonesia itu bisa mencapai 4,76%. Kedengarannya kecil kan pasti, tapi itu sekitar 7,28 juta orang tanpa pekerjaan. Dan lebih dari 55% yang bekerja ada di sektor informal. Gak ada jaminan, gak ada pensiun, gak ada kepastian. Nah, kenapa sih bisa gitu? Ya karena struktur ekonominya tadi gak menyediakan cukup banyak lapangan kerja. Jadi meskipun kalian rajin, kalian cerdas, kalian disiplin, kalian komitmen, kadang ya sistemnya ini memang udah bikin banyak orang untuk terpinggirkan. Lalu ada upah murah dan ilusi mobilitas sosial. Nah, rata-rata yang gue tahu gaji buruh di Indonesia itu hanya mencapai 3,9 juta per bulan. Tapi bayangin kalau misalnya sudah dari awal hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin yang bisa mencapai 6-8 juta per bulan. Artinya, kita kerja keras, tapi tetap miskin. Pernah dengar nggak kalimat kerja keras pasti sukses? Kayaknya dari dulu semuanya kita diarahin kayak gitu kan. Nah, Karl Marx punya istilah buat hal ini, false consciousness, atau kesadaran palsu. Kita diajarin dari dulu kalau kita nggak kerja keras, ya kita susah untuk sukses. Padahal kenyataannya sekarang rata-rata gaji cuma sampai mencapai 3,9 juta per bulannya. Tapi biaya hidupnya itu tidak bisa kita perkirakan, tidak bisa kita hitung. Ya namanya juga tinggal di kota metropolitan gitu ya. Gaji bisa bertahan sampai akhir bulan itu udah alhamdulillah banget gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pandai-pandai ngatur keuangan yang ada, itu gaji kita udah habis buat hidup di Jakarta aja. Jadi meskipun kita kerja dari siang sampai malam, kerja mati-matian, itu ibarat hanya lari di tempat. Sistem gaji atau pendapatan yang didapat itu nggak sebanding. Banyak orang kerja cuma untuk bertahan hidup, bukan untuk naik kelas. Nah, ini yang banyak viral di mana-mana. Pajak naik, tapi untuk siapa? Sekarang soal pajak, yang pernah gue baca, pemerintah itu lagi defisit sekitar 616 triliun di tahun 2025. Nah, buat nutupin, pajak dinaikin sampai ke content creator kecil, freelancer, bahkan UMKM digital. Nah, teori ekonomi politik sistem kayak gini tuh disebutnya extractive institution, lembaga ekstraktif gitu. Artinya sistem yang banyak ambil dari rakyat, tapi manfaatnya hanya untuk di bagian yang elit. Dan lucunya saat rakyat disuruh taat untuk bayar pajak, berita korupsi, maka proyek, dan pemborosan anggaran malah makin sering muncul. Jadi wajar kalau banyak orang yang sekarang merasa gitu, ini kayak bayar tiket mahal gak sih? Buat nonton pertunjukan yang sebenarnya kita gak mau. Nah, beberapa hari lalu video tentang Ibu Sri Mulyani ini juga viral. Maaf ya sebelumnya, ini pure apa yang gue simak gitu ya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Ibu Sri Mulyani di sini bilang, apakah semua harus dari uang negara? Dan ini menyangkut soal pendidikan guru, dosen. Saat bicara soal gaji guru dan dosen itu yang relatifnya rendah.
Kalimatnya ini terdengar sederhana, tapi dampaknya ini menusuk banget loh. Ini sensitif banget. Karena di negara yang katanya menjunjung soal pendidikan, ternyata pendidik malah terkesan sebagai beban. Indonesia makin gelap ini bukan cuma krisis ekonomi dan politik, tapi karena cahaya pengetahuan kita pelan-pelan padam. Bukan karena guru dan dosen yang berhenti untuk mengajar, bukan. Tapi karena mereka dipaksa bertahan di penghargaan yang sangat minim. Kalau pendidikan ini dibiayai setengah hati, kita mau generasi apa? Pintar tapi sinis? Cerdas tapi apatis? Atau justru generasi yang sudah menyerah dari awal? Pertanyaan Bu Sri Mulyani ini cukup penting. Apakah semua harus dari uang negara? Tapi kalau pertanyaan dari masyarakat, dari kita, kalau bukan negara, terus siapa yang tanggung jawab? Lalu juga ada politik tanpa arah dan polarisasi. Ini juga terlihat sepele, tapi sebenarnya ini penting banget juga. Dan ini berpengaruh banget. DPR kita, maaf nih sebelumnya ya, yang gue simak, DPR kita itu udah mulai ramai dengan nama-nama selebritas. Tapi bukan karena prestasi publiknya, lebih karena popularitas atau koneksi. Sementara perdebatan publik makin dangkal. Polarisasi ini bukan lagi soal ideologi, tapi soal fanatisme identitas. Siapa yang berkuasa tak lagi ditentukan oleh kapabilitas, tapi oleh kemampuan menguasai emosi publik. Gue pakai ini dengan teori Guy Debord yang namanya The Spectacle, yang intinya dalam masyarakat modern, politik ini berubah menjadi sebuah tontonan. Debat kebijakan digantikan dengan drama, gestur kosong, dan headline clickbait. Inilah masyarakat tontonan di mana citra lebih penting daripada isi. Dan sebenarnya itulah wajah politik kita. Indonesia memang lagi gelap, tapi gelap itu nggak selamanya. Kalau kita cuma diam ya siap-siap dibawa oleh arus. Tapi kalau kita speak up, kita gerak bareng, satu suara bisa menyalahkan ribuan suara lainnya, dan dari situlah kita bisa melihat perubahan yang mulai terlihat. Meski banyak tantangan akhir-akhir ini, sepanjang 2025 ini di Indonesia, semangat kemerdekaan juga harus menjadi pengingat kita bahwa Indonesia sebelumnya pernah bangkit dari keterpurukan. Semoga, gue punya harapan banget, semoga di momen 17 Agustus 2025 nanti, kita bisa merayakan kemerdekaan yang hanya bukan terlihat dari seremonial, tapi juga dengan kemerdekaan yang nyata dalam kesejahteraan, keadilan, dan masa depan yang cerah untuk kita semua, rakyat Indonesia. Ini harapan gue banget. Maaf sebelum-sebelumnya yang gue bahas kalau tidak sesuai data, maaf sebelumnya. Ini benar-benar apa yang gue lihat. Jadi kurang lebihnya itu aja. Doa gue, harapan gue, Indonesia semakin baik, semakin stabil. Gue butuh banget keadilan di negara ini. Kalau merasa konten ini penting, tolong bantu sebarin ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Pertanyaan terakhir gue, kira-kira apa langkah pertama untuk keluar dari krisis ini? Semoga kita bisa lebih baik. Thank you. Tapi Bang, turun bang.